Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi untuk rekan-rekan semuanya. Pada video kali ini kembali saya akan membahas sebuah digital clamp meter. Jadi bukan hanya sekedar untuk mengukur voltase, tapi juga bisa mengukur ampernya dengan melalui klampnya ini. Untuk produknya di sini tertulis Tafware Aneng Digital Clamp Meter ST180. Jadi antara Tafware dan Aneng produknya berarti sama ya. Karena di sini tertulis Tafware dan Aneng. Kalau kemasannya ya nggak ada brand, hanya brandnya ya ada di label ini tadi. Selain itu hanya ada tulisan digital clamp meter seperti ini. Langsung saja kita buka kemasannya. Yang pertama kita dapat kabel tes, unit clamp meternya. Di sini tertulis Tafware ST180 dan buku manual dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Cina. Jadi kalau sesuai buku manualnya itu bisa mengukur listrik AC sampai dengan 600 volt, listrik DC sampai dengan 600 volt, kemudian untuk resisten atau pengukuran nilai resistor itu bisa maksimal sampai 40 mega. Bisa juga untuk mengukur ampere pada listrik AC sampai 400 ampere, dan frekuensi ini di listrik AC itu maksimal sampai 4 MHz. Bisa untuk mengukur nilai kapasitor sampai dengan 4 milifarad. Kemudian ini berarti suhu nggak bisa ya, nggak bisa untuk mengukur suhu. Jadi hanya ini saja. Kalau untuk kelengkapan unitnya hanya ada kabel tes, clamp meter, dan buku manual. Jadi kalau unitnya baru dibuka dari dusnya tadi masih dilapisi plastik seperti ini. Jadi seperti ini kalau untuk tampilan unitnya. Ini bagian untuk tang ampernya untuk mengukur ampere listrik AC. Kemudian bagian atas ini yang sedikit menonjol ini adalah sensor NCV. Kemudian bagian putar-putar ini adalah selektornya. Nah, selektornya ini karena putarannya lebih menonjol ke bagian samping, jadi kita bisa gunakan juga untuk memutar selain dari atas. Nah, karena untuk selektornya ini dia sisinya hanya 180 derajat sebelah kiri, jadi kemungkinan terbaliknya itu kecil, kecuali kalau ini habis dilepas mungkin masangnya ya harus lebih diperhatikan. Untuk titik selektornya benar-benar harus di bagian kiri. Kemudian untuk fitur off-nya ada dua, ada bagian atas dan bagian bawah. Jadi kalau lurus ini sudah dipastikan dalam posisi off. Dan untuk port hanya ada dua, yaitu untuk kutub COM atau negatif dan positif. Ini tuas untuk membuka tang ampere, dan di belakangnya ada tempat baterai. Dalam pembeliannya belum mendapatkan baterai. Jadi kita pasang baterai terlebih dahulu. Nah, ini sudah terpasang baterai, tapi karena ini ada knob untuk on off-nya, maka walaupun sudah dipasang baterai, dia tidak langsung menyala. Ini kita nyalakan terlebih dahulu. Nah, di sini ada 3 tombol. Yang pertama tombol sel atau select. Kemudian ada gambar center, berarti digunakan untuk menyalakan center. Jadi kalau kita tekan sekali, dia akan berfungsi sebagai select atau memilih parameter yang ingin kita ukur. Jika kita tekan lama, maka mengaktifkan center. Kemudian bagian tengah ini untuk mengatur ring atau skala yang ingin kita gunakan.
Dan tombol yang paling kanan atau tombol ketiga ini untuk hold dan backlight. Jadi kalau kita tekan sekali akan menyalakan fitur hold, dan kita tekan lama maka akan menyalakan lampu pada LCD-nya. Kita coba untuk mengukur voltase listrik AC. Nah, ini baru bisa kalau pada voltase listrik AC maupun DC, tombol select ini tidak bisa karena kan untuk voltase sudah dipisah. Yang bisa adalah tombol ring atau untuk menentukan skala. Nah, untuk menentukan skala atau ring ini dia dari komanya ini yang terkecil. Kalau ini kan dia hanya satu angka, kemudian 3 angka di belakang koma. Kalau ini dia bisa membaca 2 angka di depan koma dan 2 angka di belakang koma. Kemudian ini membaca 3 angka di depan koma dan 1 angka di belakang koma. Seperti itu kalau untuk ring. Di voltase DC pun sama. Dia pengukuran menentukan ringnya ditekan tombol yang tengah. Dan untuk fitur yang selanjutnya itu selektor mengarah ke tanda buzzer. Ini baru bisa kita gunakan tombol select ini. Ini yang pertama mengukur nilai resistor atau nilai tahanan, lalu mengukur pengecekan dioda. Nah, ini untuk buzzer yang gambar seperti volume ini. Lalu untuk mengukur nilai kapasitor atau elko. Nah, itu aja. Nah, ini untuk bisa mengukur hertz atau frekuensi pada listrik AC. Kemudian yang terakhir adalah fitur untuk mengukur nilai ampere tetap pada listrik AC. Jadi kalau ini ampernya tidak bisa untuk listrik DC. Ya, tidak bisa. Walaupun dipencet select, dia nggak bisa untuk listrik DC. Hanya khusus untuk listrik AC kalau pengukuran nilai ampere. Diputar sekali lagi, kembali ke off. Jadi kalau tuasnya ini lurus, dia pasti ke posisi off. Yang pertama kita akan coba untuk fitur NCV-nya dengan cara mengarahkan selektor ke titik NCV. Kemudian kita arahkan sensor NCV ke bagian listrik yang ingin kita cek. Nah, itu kalau semakin sedikit garisnya berarti semakin jauh dari sumber arus listrik. Tapi ketika semakin banyak garisnya, itu berarti semakin dekat dengan arus listrik. Lalu kita coba berikutnya adalah untuk mengukur voltase dari listrik AC. Nah, ini kabel tesnya panjangnya kurang lebih 1 meter. Dan ini juga sudah yang bagus ya. Untuk pegangannya itu dia tebal. Dan ini ada penutup baik pada knob untuk portnya maupun untuk bagian tesnya. Yang hitam kita pasangkan ke bagian COM, kemudian yang merah ke kutub yang merah atau positif. Setelah siap seperti ini, langsung saja kita tes untuk mengukur nilai voltase listrik AC. Terbaca 232 volt AC. Dan kalau kita baca pada petunjuk manualnya, untuk akurasi listrik AC itu ada plus minus 1,5% dari nilai yang ditampilkan pada LCD. Berikutnya kita cek untuk mengukur voltase listrik DC. Itu terbaca 8,6 volt. Nah, itu kalau skalanya tadi kan skala kecil. Sekarang kita coba untuk skala yang lebih besar, yaitu untuk mengukur adaptor lampu LED yang 220 volt ini.
Nah, bisa ya, skalanya dia langsung menyesuaikan. Tapi nggak tahu ini nilainya kurang stabil. Untuk kabel tes yang tadi dia besinya kurang panjang, makanya ini saya ganti kabel tesnya. Nah, itu terbaca 210 volt DC. Jadi bisa ya, untuk ring yang besar dia otomatis menyesuaikan. Jadi kita tidak perlu mengatur nilai skalanya itu secara dengan tombol ini. Selanjutnya untuk pengecekan dioda dan kawan-kawannya. Pertama ini untuk mengecek nilai resistor. Nah, di sini sudah ada resistor 1/4 watt, setengah watt, dan 2 watt. Kita akan coba satu persatu. Dan untuk pengecekan resistor itu kutubnya bebas ya. Ini yang pertama untuk resistor yang 1/4 watt. Di situ terbaca 0,995 mega ohm. Kalau menurut tanda warnanya itu resistor 1 mega. Jadi pembacaannya sesuai. Kemudian ini resistor bernilai 463 ohm. Kalau sesuai dengan tanda pada pitanya, resistor ini bernilai 470 ohm. Kemudian ini resistor bernilai 10,3. Ini sebenarnya kalau sesuai dengan tanda pitanya, ini resistor bernilai 10 ohm 2 watt. Jadi bisa untuk pengukuran nilai resistor 1/4, setengah, dan 2 watt. Selanjutnya kita coba untuk mengecek dioda. Ini dioda, ini menunjukkan nilai. Coba kita balik. Dia tidak menunjukkan nilai. Jadi ya kalau yang menunjukkan nilai harusnya yang warna hitam itu berada pada sisi yang ada gelangnya. Harusnya seperti ini yang menunjukkan nilai. Tapi kalau kutubnya masih sudah kita balik dan dia masih menunjukkan nilai, berarti diodanya sudah rusak. Selanjutnya kita masih tekan tombol select lagi untuk mengecek buzzer, karena di sini ada lambang seperti volume. Nah, untuk buzzernya bagus, dia tidak ada delay. Jadi baik buzzer maupun lampunya dia langsung menyala. Ya, seperti itu kalau untuk pengecekan buzzer. Atau sambungan atau untuk on off. Selanjutnya kita lakukan pengecekan untuk nilai kapasitor. Jadi kalau untuk nilai kapasitor kutubnya tidak boleh terbalik. Yang ada garis putih ini adalah negatif. Kalau mengukur kapasitor memang dia tidak langsung terbaca ya. Pasti sedikit ada delay. Nah, ini terbaca 43,7 mikrofarad. Kalau menurut spesifikasinya, elko ini bernilai 47 mikrofarad. Kemudian yang selanjutnya kita coba untuk ring yang lebih besar. Nah, itu terbaca 1,53 milifarad. Jadi ini 1000 mikrofarad. Kalau di spesifikasinya benar 1000 mikrofarad. Dan kita cek lagi untuk skala yang lebih besar lagi. Nah, dia lihat satuannya dia berubah ya. Ini dari satuan nano, kemudian ada satuan mikro. Nah, itu mikro. Kalau yang ini dia satuannya berubah menjadi, nah itu satuannya berubah menjadi milifarad. Jadi itu bernilai 2,3 milifarad
atau 2300 mikrofarad. Dan ini nilainya 2200 mikrofarad. Ya kurang lebih sesuai. Kalau untuk mengukur kapasitor bisa. Selanjutnya kita lakukan untuk pengecekan frekuensi pada listrik AC. Kalau untuk pengecekan frekuensi sama dengan pengecekan voltase, dua-duanya harus masuk ke bagian terminal. Nah, itu terbaca 49,9 Hz, yang standarnya 50 Hz. Jadi masih normal. Dan yang terakhir ini adalah pengecekan nilai ampere yang tentu digunakan tidak menggunakan kabel, tapi melalui klemnya ini atau tang ampernya ini. Untuk melakukan pengecekan dengan klemeter harus mengait satu buah kabel saja. Contohnya seperti ini, jadi tidak boleh seperti ini. Nah, ini untuk ampere pertamanya yang hanya dihidupkan lampu-lampu saja terbaca 0,47 ampere, dan ketika mesin air dinyalakan, nah itu melonjak dari 12 ampere kemudian stabil di 3,65 ampere. Ketika mesin dimatikan, dia akan kembali lagi ke 0,4 ampere lagi. Jadi seperti itu cara mengukur nilai ampere dengan menggunakan klemeter ini. Itu tadi rekan-rekan beberapa pengukuran dan pengetesan pada klemeter Taver ST180 ini. Kalau untuk klemeter yang Taver ST180 ini saya beli dengan harga 90 ribuan, tidak sampai 100 ribu. Itu yang didapatkan yaitu tadi klemeternya dan kabel tes tanpa baterai. Ini kita timbang klemeter dan kabel tesnya, itu beratnya 214 gram. Dan kalau untuk klemeternya sendiri, beratnya adalah 147 gram. Jadi kalau untuk klemeter sendiri memang biasa digunakan untuk pekerja lapangan, karena di sini juga sudah ada fitur NCV dan center juga backlight, jadi sudah cocok untuk pekerja lapangan, bahkan setidaknya untuk di tempat gelap ini sudah mendukung. Baik, saya rasa cukup sedikit berbagi cerita dari saya mengenai klemeter Taver ST180 ini. Semoga dapat memberi gambaran bagi rekan-rekan yang ingin membeli klemeter seperti ini, maupun bagi yang ingin tahu cara menggunakannya. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jangan lupa untuk tetap support channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.